Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reziansa. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor NPM 2021 4350 1938. Saya di sini akan menampilkan hasil dari proyek tugas akhir saya yang berjudul Model Prediksi Status Gizi Balita di Posyandu Rambutan B, RW 07 Manggarai Selatan menggunakan FBAYES berbasis parameter antropometri. Di tampilan layar pertama ini ada menu beranda yang berisikan aplikasi prediksi status gizi balita. Saya di sini menggunakan metode Gaussian FBAYES berbasis parameter antropometri yang berlokasi di Posyandu Rambutan B, RW 07 Manggarai Selatan, menggunakan distribusi normal untuk prediksi parameter antropometri, menghitung tingkat kepercayaan prediksi. Langkah pertama itu kita klik mulai prediksi gizi, lalu kita isi form prediksi status gizi dengan masukkan nama balita, kemudian umur bulannya, terus jenis kelaminnya, lalu kita isi tinggi badannya, lalu selanjutnya isi berat badannya juga, kemudian kita pilih tanggal periksanya. Setelah itu baru kita klik mulai prediksi status gizi, kita klik OK. Nah, di selanjutnya ini ada tampilan hasil prediksi status gizi balita tersebut. Di sini ada informasi data balitanya, ada nama balita, umur balita, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan tanggal periksanya. Di sini ada detail perhitungan Gaussian FBAYES. Berikut ini ada hasil prediksi dari balita tersebut dengan fitur umur, tinggi, dan berat. Kemudian di sini juga ada total hasil prediksinya, itu ada baik, kurang, dan buruk. Untuk hasil dari prediksi balita tersebut itu buruk. Lalu di sini juga ada rekomendasi dan saran dari balita tersebut, yaitu dengan status gizi buruknya dengan segera konsultasikan ke dokter atau puskesmas, lalu diperlukan intervensi medis dan gizi intensif, kemudian dipantau ketat kondisi kesehatan balitanya, lalu ikuti program rehabilitasi gizi jika tersedia, serta evaluasi dan perbaiki pola asuh. Dan kemudian di sini ada penjelasan dari metode Gaussian FBAYES. Yang pertama itu ada distribusi Gaussian, yang mana setiap parameter antropometri seperti berat badan, tinggi badan, dan umur mengikuti distribusi normal dengan mean dan varians tertentu untuk setiap kelas status gizi. Yang kedua ada asumsi independensi, yang mana parameter antropometri dianggap independen satu sama lain. Yang terakhir ada teorema Bayes, menghitung probabilitas posterior. Kemudian di menu terakhir beranda ini berisikan penjelasan singkat dari aplikasi prediksi status gizi balita, kemudian ada detail lokasi Posyandu Rambutan B, dan juga ada penjelasan dari metodenya. Di menu selanjutnya ini ada menu tentang perusahaan, yang mana berisi tentang perusahaannya, yaitu Posyandu Rambutan B, dan ada penjelasan mengenai Posyandu Rambutan B. Di sini juga ada visi dan misi perusahaan. Visinya menjadi platform teknologi kesehatan, misinya membantu tenaga kesehatan. Kemudian juga ada tentang aplikasinya. Menggunakan metode Gaussian FBAYES. Terus untuk menggunakan machine learning untuk prediksi yang akurat, lalu ada analisis mendalam parameter antropometri. Selain itu, di sini juga ada keunggulan aplikasinya seperti hasil prediksinya cepat, perlindungan data pasiennya aman, lalu mobile friendly, kemudian laporannya juga detail.
Di sini juga ada kontak dari Posyandu Rambutan B. Kemudian di menu yang ketiga ini ada cara kerja aplikasi yang berisikan langkah-langkah penggunaan proses sederhana untuk mendapatkan prediksi status gizi balita. Yang pertama itu ada input data, masukkan data antropometri balitanya seperti nama, umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Yang kedua ada pre-processingnya. Terus kemudian yang ketiga ada prediksi AI. Dan yang terakhir itu ada hasil dan analisis. Di sini juga ada alur prediksinya. Yang pertama di input data, kemudian data divalidasi, kemudian dibentuk model AI, lalu dianalisis terlebih dahulu, dan jadilah hasilnya. Di sini juga ada contoh simulasi prediksi untuk balita dengan data tertentu. Di sini juga ada data input contohnya. Kemudian juga ada hasil prediksinya. Seperti hasil prediksi baik, kemudian buruk, dan kurang dengan warna yang berbeda. Kemudian ada detail perhitungannya juga seperti status buruk, status kurang, dan status baik dengan posterior masing-masing. Lalu di sini juga ada kesimpulannya. Berdasarkan perhitungan balita Andi diprediksi melalui status gizinya kurang. Di yang menu keempat ini ada upload data Excel yang mana berisikan template dan panduan. Yang pertama itu download template-nya terlebih dahulu, kemudian isi datanya, lalu akan di-upload dan proses. Di sini juga ada format data yang diperlukan, ada kolom, nama file, tipe data, contoh, dan keterangannya. Selanjutnya barulah upload file Excel-nya. Pilih file yang mau di-upload, lalu klik OK, kemudian klik proses data, kita tunggu sampai 100% proses datanya. Setelah diproses data ini, muncullah hasil prediksi masalnya dengan total ada 100 data dengan 57 status baik, 38 status kurang, dan 5 status buruk. Selain itu, di sini juga ada tabel perhitungan detail Gaussian Net Bias. Yang pertama ada tabel probabilitas prior yang berisikan status gizi, jumlah data, dan probabilitas prior dari status gizi buruk, kurang, dan baik. Kemudian yang kedua ada tabel nilai rata-rata yang berisikan status gizi, rata-rata berat badan, rata-rata tinggi badan, dan rata-rata umur dari status gizi buruk, kurang, dan baik. Kemudian di tabel yang ketiga ada standar deviasi yang berisikan status gizi baik, kurang, dan buruk, ada status berat badan, status tinggi badan, dan status umur. Kemudian yang keempat ada tabel probabilitas kondisional yang berisikan status gizi, probabilitas berat badan, probabilitas tinggi badan, dan probabilitas umur. Dan yang terakhir ada tabel probabilitas posterior yang berisikan status gizi, probabilitas posterior, probabilitas normalis, dan prediksi akhir dari status gizi baik, kurang, dan buruk.
Nah, selanjutnya ini ada hasil prediksinya dari 100 data tersebut. Ada nama, jenis kelamin, umur dan dengan bulan, terus ada tinggi badan, berat badan, total, dan ada hasil akhirnya juga. Kemudian yang di menu terakhir ini ada ringkasan hasil prediksinya dengan 100 total data, 57 status baik, 38 status kurang, dan 5 status buruk. Langkah terakhir, kita klik simpan data training, lalu kita klik OK, dan pindah ke menu yang terakhir, yaitu ada menu data training yang berisikan informasi data training, dan ada hasil prediksi dari status gizi balita yang ada di menu sebelumnya. Di sini juga berisikan informasi tentang datasetnya, ada parameter antropometri, ada apa aja isi dari parameter antropometri, terus ada klasifikasi status gizi, ada naik dan turun, terus ada metode pembelajarannya, ada Gaussian F bias, terus ada penjelasan proses training, dan ada asumsi. Sekian penjelasan video project tugas akhir saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.